Yayasan Al-Kahfi kembali menggelar peringatan Hari Pahlawan Nasional 2019. Aksi nyata Yayasan Al-Kahfi untuk menghargai sosok pahlawan yang mempunyai kontribusi besar terhadap bangsa dan menjadi inspirasi bagi masyarakat, termasuk bagi siswa-siswi binaan Yayasan Al-Kahfi. Rangkaian peringatan Hari Pahlawan kali ini digelar di Aula Universitas 17 Agustus 45 di kawasan Sunter, Jakarta Utara 23 November lalu. Kita bicara masalah karya bagi bangsa dan negara ini, terutama dalam konteks Yayasan Al-Kahfi. Yayasan ini merupakan satu lembaga sosial yang sudah kita dirikan lebih dari 20 tahun. Dan selama kiprahnya itu kita memang memberikan program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Baik di bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan. Misal dalam bidang sosial kita telah memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada kaum duafa, kemudian kepada lansia, memberikan pengobatan gratis, menyelenggarakan basar murah dan seterusnya itu. Termasuk juga memberikan beasiswa kepada generasi muda yang punya potensi pendidikan untuk mengembangkan pendidikannya. Termasuk juga kita menyelenggarakan berbagai macam kegiatan pembinaan kepada generasi muda. Jadi kegiatan pembinaan berkaitan dengan moralitas dan intelektualitas mereka. Serangkaian acara dipersembahkan kepada para peserta yang hadir dalam peringatan Hari Pahlawan ke-74 ini. Salah satunya adalah persembahan musik oleh Al-Kahfi Nita yang memperdengarkan satu lagu yang berjudul Indonesia Kehormatanku yang merupakan lagu asli ciptaan Al-Kahfi. Indonesiaku, negeri merdeka, warisan luhur pahlawan bangsa. Tanah subur indah bak permata, mahakarya agung sang pencipta. Bumi pertiwiku yang ku cinta, beraneka suku dan budaya. Karismamu pancarkan pesona, keindahan di mata dunia. Takkan ku biarkan siapapun mengusikmu, mencoba melukai keutuhan negeriku. Walau harus sengsara, terluka dan terhina, kau kan selalu ku jaga dengan seluruh dayaku. Karena engkaulah kehormatanku. Oh bumi pertiwiku yang ku cinta, beraneka suku dan budaya. Karismamu pancarkan pesona, oh keindahan di mata dunia. Takkan ku biarkan siapapun mengusikmu, mencoba melukai keutuhan negeriku. Walau harus sengsara, terluka dan
mencoba melukai keutuhan negeriku. Walau harus sengsara, terluka, terhina, kau kan selalu ku jaga dengan seluruh dayaku. Takkan ku biarkan siapapun mengusikmu, mencoba melukai keutuhan negeriku. Walau harus sengsara, terluka dan terhina, kau kan selalu ku jaga dengan seluruh dayaku. Karena engkaulah, karena engkaulah kehormatanku. Peringatan Hari Pahlawan di Universitas 17 Agustus 45 ini merupakan rangkaian acara peringatan Hari Pahlawan yang digelar oleh Yayasan Al-Kahfi. Seperti peringatan Hari Pahlawan sebelumnya, Yayasan Al-Kahfi juga mengundang puluhan veteran yang tergabung dalam Legiun Veteran Indonesia Jakarta Utara. Tak hanya para veteran, dalam peringatan Hari Pahlawan kali ini, Yayasan Al-Kahfi juga mengundang puluhan anak yatim yang ada di wilayah Jakarta Utara. Peringatan semakin hikmat saat memasuki prosesi mengheningkan cipta. Adapun prosesi ini dilaksanakan didasari oleh peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, merupakan peristiwa besar bersejarah bagi bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat Surabaya menolak kedatangan Belanda kembali ke bumi Indonesia hingga rela mempertaruhkan jiwa dan raganya adalah teladan patriotisme. Jiwa kepahlawanan mereka, keberanian dalam menegakkan keadilan, mencita-citakan kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia, senantiasa menjadi inspirasi bagi Yayasan Al-Kahfi dalam mewujudkan dan melaksanakan program-program di Yayasan Al-Kahfi. Sehingga prosesi mengheningkan cipta ini dilaksanakan dengan tujuan agar seluruh bangsa, khususnya seluruh elemen Yayasan Al-Kahfi, mengenang dan memperingati jasa dan pengorbanan para pahlawan yang gugur dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan agar semangat kepahlawanan bisa meresap dalam jiwa kita semua, sehingga semangat kepahlawanan tersebut dapat menjiwai program-program di Yayasan Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Pemutaran video pada masa peperangan serta orasi Bung Tomo pada saat 10 November di Surabaya seakan kembali membangkitkan semangat perjuangan. Di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah
menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Setiap momentum peringatan Hari Besar Nasional maupun Hari Agama itu tidak semata-mata kita selenggarakan dengan semeriah mungkin, tapi kita bisa mengambil hikmah dari nilai-nilai yang dikandung dalam setiap peristiwa itu. Dalam konteks 10 November misalkan, bagaimana kita mampu mengambil nilai-nilai kepahlawan, nilai-nilai semangat kecintaan kepada kemerdekaan, semangat Bung Tomo untuk kemudian merangkul semua elemen bangsa untuk bersama-sama membela bangsa dan negara ini dalam situasi negara dalam krisis. Jadi nilai-nilai kebangsaan itu, nilai-nilai kepahlawan itu, nilai-nilai patriotisme itu menurut saya perlu dikembangkan dalam konteks generasi sekarang ini, terutama kepada generasi-generasi muslim, karena bagaimanapun juga ke depan tantangan kita semakin luar biasa untuk menghadapi pertarungan, persaingan dalam konteks global di negara-negara yang sudah sedemikian rupa majunya itu. Bapak Bambang Sulistomo, Master of Science. Indonesia brands Kelapa Gading. Mr. Tasimun as the pioneer of Kampung Warai. Kegiatan peringatan Hari Pahlawan oleh Yayasan Al-Kafi ini juga merupakan bentuk apresiasi kepada para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karenanya Yayasan Al-Kafi merasa perlu memberikan apresiasi kepada para pahlawan. Magister Agama selaku Kepala Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Mrs. Julaisi, our prison heroes who can unconditionally teach the Holy Quran with the limited facilities. Tak hanya pada para veteran, Yayasan Al-Kafi juga memberikan apresiasi kepada pahlawan masa kini yang dinilai telah berjasa pada masyarakat serta lingkungan. Dan Penyuluhan Agama Islam
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI. Cindera mata berikutnya akan di... Cindera mata berikutnya diserahkan kepada Ibu Sri Suhartini. Jadi acara ini pertama kita buat dengan tujuan untuk memberikan apresiasi kepada para veteran pahlawan yang sudah memberikan perjuangannya di masa lampau hingga bisa memberikan kita kemerdekaan. Dan juga yang kedua, kita punya apresiasi terhadap para pahlawan masyarakat masa kini yang dia itu sudah berkontribusi besar mengisi kemerdekaan melalui profesinya masing-masing. Selain itu, kami juga pengen menyuntikkan semangat kepahlawanan kepada para generasi muda dan juga masyarakat pada umumnya agar muncul semangat untuk memperbaiki bangsa lewat belajar yang semakin giat, bekerja yang semakin giat agar kelak menjadi pahlawan-pahlawan baru di masyarakat gitu. Pak Bambang selaku putra dari Pak Ridwan dari perwakilan Sudin. Tanggal 10 November 1945 diperingati sampai sekarang menjadi Hari Pahlawan. Itu puncaknya pertempuran di Surabaya. Waktu tentara Inggris mendarat di Surabaya untuk memerangi pejuang-pejuang bangsa Indonesia. Itu puncaknya pertempuran tanggal 10 November melawan penjajah. Jadi bangsa Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia melawan penjajah, itulah yang disebut veteran. Yang gugur disebut pahlawan. Jadi kami ini banyak teman-teman yang gugur mendahului kami disebut sebagai pahlawan, dan kami yang masih hidup ini disebut veteran. Itulah. Guna mengenang perjuangan para pahlawan, siswa Yayasan Al-Kafi juga mempersembahkan pertunjukan drama heroik peristiwa 10 November. Masyarakat hadirin tamu undangan yang... Karena merasa mendapat angin kemenangan dari Perang Dunia Kedua, orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Blackman pada malam hari tanggal 19 September 1945, tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera merah putih biru di atap sisi utara Hotel Yamato. Nederland, victory! Nederland, victory! Nederland, victory! Berkibarnya bendera merah putih biru di puncak Hotel Yamato membuat rakyat Surabaya marah. Karena mereka menghina kedaulatan Indonesia dan jelas hendak berkuasa kembali di Indonesia. Presiden Sudirman selaku pejuang dan diplomat datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke Hotel Yamato untuk berunding dengan Mr. Blackman. Tenang semuanya. Tenang Jun. Tenang. Kita sudah merdeka. Tenang. Indonesia sudah merdeka. Jangan mau diprovokasi oleh Belanda. Saya akan masuk untuk berunding dengan mereka. Mana pimpinan kalian? Saya Mr. Blackman. Turunkan teret sekarang. Saya menang Perang Dunia. Saya berhak mengibarkan bendera merah putih biru. Menurut maklumat Presiden Soekarno, tanggal 1 September, bendera merah putih harus berkibar di seluruh Indonesia. Mr. Blackman menolak dan mengusir Residen Sudirman. Perundingan berlangsung panas. Terjadi kontak senjata dan pertumpahan darah. Di sisi yang lain, Presiden Sudirman beserta warga Surabaya berhasil menurunkan bendera Belanda dan merobeknya menjadi merah dan putih. Haryono. Insiden bendera di Hotel Yamato yang menewaskan Mr. Blackman adalah awal mula pertempuran rakyat Surabaya dengan tentara sekutu. Selama 21 hari berperang, diperkirakan terdapat 20.000 orang yang gugur. Di setiap sudut-sudut kota Surabaya, seolah lazim mencium bau darah. Itulah pertempuran besar 10 November 1945.
Yayasan Al-Kafi berkomitmen untuk dapat turut menjadi bagian dalam kemajuan bangsa melalui pendidikan. Yayasan Al-Kafi juga turut bersama pemerintah untuk menciptakan generasi bangsa yang berakhlak mulia sehingga dapat mewujudkan bangsa yang maju. Dari Jakarta, Tim Liputan Elsinta TV. Janji